Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur pada kesempatan ini kita memasuki minggu ketiga bulan November ini. Dan kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah, dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, sehingga kami ada sampai saat ini. Itu semata-mata karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 18 ayat 36 sampai 37 yang berbunyi demikian. Yesua menjawab, "Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Jika kerajaanku berasal dari dunia ini, para pengawalku tentu telah berjuang agar aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi sekarang kerajaanku bukanlah berasal dari sini." Lalu Pilatus berkata kepadanya, "Jadi apakah engkau seorang raja?" Yesua menjawab, "Engkau berkata bahwa aku adalah seorang raja. Untuk itulah aku telah dilahirkan, dan untuk itulah aku telah datang ke dunia, supaya aku dapat bersaksi dalam kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, dia mendengarkan suaraku." Ditegaskan di sini bahwa kerajaanku bukan berasal dari dunia. Pilatus bertanya tadi, apakah engkau raja? Memang aku lahir ke dunia ini menjadi raja. Saudara, kita tahu di dunia ini ada banyak kerajaan, ada banyak pemerintahan atau negara itu dipimpin oleh yaitu raja atau presiden, perdana menteri. Ada batas wilayah, ada batas jabatannya karena mereka punya waktu untuk memerintah hanya sesuai dengan batas yang diberikan kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus, dia tidak ada batas waktunya. Saya berikan temanya hari ini adalah Yesua adalah Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Yesua adalah Raja di atas segala raja. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi." Jadi itu adalah kekuasaan daripada raja di atas segala raja. Punya otoritas di surga dan di bumi. Kalau raja-raja tadi di bumi hanya tertentu wilayahnya, ada batasnya, ada yaitu masa berlakunya. Tetapi Tuhan Yesus itu dia adalah yang punya otoritas di surga dan di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, hari ini kita mau belajar bahwa di dalam kehebatan daripada raja di atas segala raja ini, kita harus tahu kalau kita anak dia, berarti kita juga ada di bawah pemerintahan dia. Kalau dia sebagai Tuhan dan Raja kita, maka kita juga ada di bawah otoritas dia. Dan kita harus tahu otoritas daripada raja di atas segala raja itu apa saja. Yang pertama-tama, dia memegang kunci alam maut. Sekali lagi, dia memegang kunci alam maut. Itu dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Bahwa dia adalah Alfa Omega. Dia yang awal, dia penghabisan, dia pernah mati tapi hidup kembali, dan dia memegang kunci kerajaan maut sebab dia sudah mengalahkan maut. Itulah otoritas pertama yang dimiliki oleh raja di atas segala raja, yaitu Yesua HaMasiah. Yang kedua, dia memiliki tentara yang berlaksa-laksa. Itu jumlah yang sangat-sangat banyak. Jadi biasanya kalau
Mungkin seorang raja atau presiden tentaranya jutaan, ya. Tapi ini berlaksa-laksa di atas daripada jutaan. Itu dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Jadi siapapun tidak ada yang bisa mengendalikan dia sebab dia punya otoritas raja di atas segala raja dan dia punya tentara yang berlaksa-laksa. Yang ketiga, dia adalah raja di atas segala raja. Ini yang lebih dahsyat lagi, ya. Dalam Wahyu pasal 17 ayat 13 sampai dengan 14, ya. Wahyu 17 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Mereka ini mempunyai satu tujuan, bahkan kuasa dan wewenang mereka akan menyerahkannya kepada binatang itu. Mereka ini akan berperang dengan anak domba dan anak domba akan mengalahkan mereka sebab dia adalah Tuhan dan para tuan dan raja para raja dan mereka yang bersamanya adalah yang terpanggil dan terpilih dan yang setia. Sebentar lagi akan masa pemerintahan Antikris bahwa dia menguasai seluruh dunia, tidak menerima cap 666 di tangan kanan atau di dahinya, dia akan dibunuh. Dan Antikris ini juga dikatakan tadi, mereka mempunyai satu tujuan wewenang, yaitu untuk menyerahkannya kepada binatang itu. Semua manusia dipaksa untuk menerima cap itu. Tetapi untunglah ada, ya, Antikris ini berperang melawan anak domba, yaitu Yeshua HaMasiah. Dia raja di atas segala raja, tidak mampu mereka mengalahkan. Karena di atas daripada Antikris itu ada raja di atas segala raja, namanya Yeshua HaMasiah. Jadi jangan takut di dalam menghadapi masa Antikris. Sebab engkau punya raja di atas segala raja yang mampu menaklukkan segala otoritas daripada Antikris itu. Yang dibayangkan orang sekarang, gimana kalau saya tidak menerima cap itu? Ya nggak apa-apa, lebih baik tidak usah terima cap. Gara-gara tidak terima cap itu engkau dibunuh, tidak apa-apa. Yang penting engkau dijamin masuk surga. Daripada engkau terima cap itu, kau hidup sementara di dunia, nanti masuk ke dalam api neraka, selamanya di neraka. Jadi engkau punya raja di atas segala raja, namanya Yeshua HaMasiah. Takluk kepada raja itu, karena Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawa. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Jadi tunduklah kepada raja di atas segala raja itu. Yang keempat adalah bahwa dari mulutnya keluar pedang untuk membunuh bangsa-bangsa, ya. Dari mulutnya keluar pedang untuk membunuh bangsa-bangsa. Ini yang lebih mengerikan, ya. Dalam Wahyu 19 ayat 13 sampai 16 dikatakan demikian, ya. Wahyu pasal 19 ayat 13 sampai 16. Dan mengenakan jubah yang telah dicelup dengan darah dan namanya disebut Firman Elohim, dan bala tentara di surga mengikuti dia di atas kuda-kuda putih dengan mengenakan linen halus yang putih dan bersih, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam supaya dengan dia dapat memukul bangsa-bangsa, dan dia akan mengembalakan mereka dengan tongkat besi, dan dia akan memeras di pemerasan anggur amarah dan murka Elohim penguasa semesta. Dan dia mempunyai sebuah nama pada jubah dan pada pangkal pahanya yang tertulis Raja para Raja dan Tuhan para Tuan. Kita perhatikan di sini, dia raja di atas segala raja, ya, dan dia adalah yang memegang pedang membunuh bangsa-bangsa. Tidak ada yang tidak bisa lenyap kalau dia sudah membunuhnya. Dia akan membunuh bangsa-bangsa. Jadi pertanyaannya,
Orang yang tidak memiliki raja ini, dia pasti dibunuh. Orang yang memiliki raja ini pasti diselamatkan. Jadi bersyukurlah engkau punya raja di atas segala raja, namanya Yesus HaMasyiah. Dia yang mengendalikan hidupmu, dia yang memimpin hidupmu, dia yang menopang hidupmu, dia yang membentengi hidupmu. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, engkau harus yakin engkau punya raja di atas segala raja, namanya Yesus HaMasyiah. Dia pasti menjagai engkau. Yang terakhir di dalam, yaitu bahwa dia membebaskan kita dari kuasa kegelapan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13. Kolose pasal 1 ayat 13 yang berbunyi demikian, supaya kita dengarkan baik-baik. Ia yang telah membebaskan kita dari otoritas kegelapan dan telah memindahkan ke dalam kerajaan Sang Putra dari kasih-Nya. Sekali lagi, Ia yang telah membebaskan kita dari otoritas kegelapan dan telah memindahkan ke dalam kerajaan Sang Putra dari kasih-Nya. Jadi dulu kita pengikut daripada roh-roh jahat. Tapi setelah kita menerima Tuhan Yesus, Dia Raja kita, Dia sudah memindahkan kita dari kuasa kegelapan. Dan kita diberikan terang melalui firman, melalui Roh Kudus. Sehingga pada kesempatan ini, apapun persoalan di dalam hidupmu, jangan takluk kepada persoalan itu. Jangan tunduk kepada keadaan dunia ini. Tetapi tunduklah kepada Raja di atas segala raja, yaitu Yesus HaMasyiah. Di dunia ini hanya sementara. Tetapi ingat, setelah dunia ini dilenyapkan oleh Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja, maka ada dua pilihan, ke surga atau ke neraka. Tinggal engkau pilih. Jika engkau tetap mengandalkan otoritas Raja di atas segala raja itu, maka engkau pasti selamat dan engkau menang melawan segala tipu muslihat daripada si jahat itu. Sebab tadi ditegaskan dalam Kolose tadi, Dia sudah membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi kalau kita sudah dibebaskan oleh Raja di atas segala raja, jangan kembali lagi kepada hidup lamamu. Jangan kembali kepada cengkeraman daripada si jahat itu. Tetaplah bertahan engkau dalam naungan di dalam Raja di atas segala raja itu. Dia memagari engkau, Dia membentengi engkau, Dia melindungi engkau, Dia menopang engkau. Apapun persoalan hidup yang sedang kau alami, tetaplah berlindung kepada Raja di atas segala raja itu. Engkau pasti selamat. Baik di dunia ini maupun nanti setelah dunia ini lenyap, engkau sudah disiapkan tempat yang mulia, surga yang mulia, yang tidak ada tangisan, yang tidak ada penderitaan, tapi ada sukacita, damai sejahtera. Biarlah engkau tetap bernaung di bawah naungan daripada Raja di atas segala raja itu, yaitu Yesus HaMasyiah. Amin. Sampai di sini firman Allah, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Sungguh engkau lahir ke dunia ini benar-benar menjadi juru selamat penebus kami. Tetapi yang terutama, engkau adalah Raja di atas segala raja. Sebab segala otoritas di surga dan di bumi ada padamu, ya Yesus HaMasyiah. Kami bersyukur engkau telah menebus kami, engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Maka kami tetap tunduk pada otoritas Raja di atas segala raja itu, yaitu Yesus HaMasyiah. Kami bangga memiliki Raja yang sedemikian luar biasa dahsyat. Engkau bisa membunuh semua bangsa-bangsa karena dari mulut-Mu keluar pedang yang bisa membunuh orang. Dan engkau bisa melenyapkan langit dan bumi. Itulah kemampuan-Mu, karena engkau tidak dibatasi kuasa-Mu. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya, engkau adalah Alfa dan Omega. Kami bersyukur, kami menjadi umat-Mu, kami menjadi anak pilihan-Mu, kami menjadi Bapa di dalam naungan kuasa Raja di atas segala raja itu. Kami tenang, kami damai.
Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu, supaya mereka tetap kuat, tenang menghadapi segala keadaan, karena ada Raja yang memerintah mereka, yaitu Yesus HaMasiah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya mereka yakin otoritas Raja di atas segala raja itu ada menaungin mereka. Berkati dalam usaha pekerjaannya, dalam studinya, di dalam pergumulan mereka juga Engkau buka jalan karena Engkau Raja yang dapat mengatasi semuanya. Berkati bangsa dan negara kami, berkati hamba-hamba-Mu, persatukan semua, gereja-Mu persatukan, urapi pemberitaan Injil supaya tersebar luas. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.